Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Susilawati MPD, calon guru penggerak Angkatan 4 dari SMA Negeri 3 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyuguhkan sebuah video tentang tugas aksi nyata modul 1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Silahkan menikmati. Jika berkenan, tinggalkan jejak like dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kemarin guru penggerak angkatan 4 dimulai pada bulan Oktober tahun 2021 sampai saat ini sudah jalan bulan ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini kami membuat tugas yang ditugaskan oleh kegiatan ini, yaitu melakukan penimbasan atau sosialisasi kepada rekan sejawat atau guru tentang modul yang sedang kami pelajari selama 3 bulan ini. Nah, pada kesempatan sosialisasi ini ada 2 modul yang menjadi titik atau tolak ukur dalam penimbasan ini, yaitu modul 11 dan modul 14. 11 kita akan berbicara tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana filosofi dari seorang Ki Hajar Dewantara itu merubah semua paradigma kita terhadap pendidikan, yang selama ini pendidikan kita kenal adalah sebuah proses transfer ilmu saja atau knowledge saja, padahal dalam sebuah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu jauh sangat mendalam dari sekedar proses transfer ilmu. Nah, yang kedua kita akan berbicara tentang budaya positif yang akan kita warnai dalam kegiatan sekolah kita di SMA Negeri 3 Painan. Nah, sedikit informasi, kegiatan ini adalah kegiatan penimbasan. Yang pertama kita sudah membicarakan pada kegiatan pertama, yaitu tentang modul ini, dan kegiatan saat ini kita akan berdiskusi lebih lanjut, lebih mendalam lagi tentang bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa slide yang akan kita gunakan untuk diskusi nanti untuk lebih lanjut. Nah, tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya Ki Hajar Dewantara merupakan titik awal seorang guru mempedomani tentang proses apa yang akan dikerjakan, atau mempedomani langkah-langkah apa yang harus dia kerjakan dalam melaksanakan perannya sebagai pendidik. Nah, kalau di sini Ki Hajar Dewantara menjadi titik awal kita, saya dan juga rekan-rekan guru lainnya, sebagai agen perubahan dalam transformasi pendidikan di sekolah. Jadi kita nih, masing-masing kita ya nih Bapak Ibu, merupakan agen perubahan yang telah ditunjuk untuk nantinya merubah peserta didik kita menjadi seseorang yang sama sekali mungkin kita anggap belum tahu menjadi tahu, dari seseorang yang sedang mencari jati dirinya menjadi seseorang yang nantinya menemukan jati dirinya menjadi seorang yang sukses. Nah, di sini pendidikan merupakan seluruh daya upaya yang dikerahkan. Jadi tidak hanya satu titik atau 2 titik atau satu upaya saja yang kita kerahkan. Sebenarnya pendidikan ini melingkup semua daya upaya yang kita kerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Nah, jadi di sini mungkin kita akan berbicara tentang pendidikan yang tidak hanya fokus kepada pengisian aspek lahir saja. Jadi maksud dengan aspek lahir mungkin kita hanya mentransfer ilmu. Kalau saya sebagai guru bahasa Inggris hanya mengajarkan peserta didik saya bagaimana cara berbahasa Inggris yang baik dan terpakai dalam kehidupan sehari-hari.
sudah mulai ngantuk misalnya gitu ya, kalau kita berbicara tentang siswa, kalau di depan kita sudah mulai turun motivasi belajarnya, nah bagaimana peran guru? Kita sebagai guru bisa mengoptimalkan motivasi bagi peserta didik kita. Nah, kontekstualisasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di jenjang SMA itu ada beberapa macam, ada beberapa jenis. Yang kesemuanya ini adalah poin-poin pemikiran sebenarnya, konsep-konsep pemikiran dari seorang Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu guru harus menuntut, ya. Jadi kita tidak menuntut itu artinya kita bersama-sama dengan peserta didik. Guru memfasilitasi laku siswa menebalkan kodrat baiknya, reflektif, kritis, kreatif, dan inovatif. Menebalkan konsep baik artinya gini, sebenarnya ananda kita, siswa kita itu sudah terlahir dengan kodratnya masing-masing. Ya, siswa kita sudah terlahir dengan kodratnya masing-masing. Bukan kita yang men-create, bukan kita yang mendidik. Kita sebagai pendidik hanya menebalkan kodrat yang ada. Jadi ibarat kalau dulu kita bilang siswa itu terlahir dari kertas kosong, sebenarnya itu tidak aplikabel lagi ya. Bukan kertas kosong, tetapi kertas yang samar-samar. Nah, tugas kita menyamarkan kalau garisan coretan itu yang baiknya dan menghapus yang jeleknya. Karena dia masih samar-samar, dia akan mudah dihapus. Kecuali dia sudah terlahir dengan konsep yang tebal akhlak hurufnya, itu memang sangat susah. Tetapi kodratnya siswa itu terlahir dengan kodratnya masing-masing. Di fungsi kita hanya menebalkan saja, tebalkan yang baiknya, hapus yang buruknya. Itu fungsi dari seorang pendidik. Nah, sesuaikan dengan kodrat alam. Jadi kodrat alam artinya apa yang sudah dibawa oleh peserta didik itu yang akan kita optimalisasikan. Sedangkan kodrat zaman kita harus berpikir secara rasional juga. Anak-anak kita itu terlahir di era digital. Mereka adalah digital citizenship. Mereka adalah penduduk asli dari dunia digital. Kalau yang zaman sekarang ya, anak angkatan 2000 ke atas, itu mereka penduduk asli. Kita yang bermigrasi ke dunia mereka. Kita yang tua-tua ini yang bermigrasi dan mencoba beradaptasi dengan dunia dan zaman mereka. Nah, bagaimana konsep pendidikannya? Harus relate, harus sesuai dengan zaman mereka. Kalau mereka memakai HP, ya udah kita manfaatkan HP dan teknologi itu guna menunjang pembelajaran dan pendidikan kita. Itu yang dimaksud dengan kodrat zaman. Nah, merdeka belajar artinya bebaskan mereka, tidak dikekang. Bukan bebas tanpa batasan gitu ya, tapi merdekakan seluruh kodrat dan mereka miliki. Itu yang dimaksud dengan merdeka belajar. Dan mereka dituntut jadi diri sendiri, kita paksakan mau aku harus jadi ini, harus jadi itu gitu ya. Terus bermain, ini konsep yang paling dasar Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu suka saat ini masih suka bermain ya? Main game kadang-kadang di sela pekerjaan. Masih ya? Masih, anak-anak juga seperti itu sebenarnya. Karena konsep bermain itu kodrat yang kita bawa dari lahir. Jadi anak-anak kalau bermain ya nggak harus dikekang juga, tapi bermainnya bagaimana gitu ya. Nah, bermain yang kita sesuaikan dengan irama pembelajaran kita. Gak mungkin kan kita sedang belajar bahasa Inggris terus dia main depan lembaran atau main bola di luar lapangan, itu tidak konsep yang relevansi dengan pembelajaran. Tapi bagaimana? Nah, saya sebagai guru bahasa Inggris menciptakan sebuah situasi pembelajaran yang melibatkan permainan di dalamnya. Nah, itu yang dimaksud dengan konsep bermain. Karena anak-anak itu memang cenderungnya bermain, ya. Terus ada siswa sebagai subjek, siswa bukan tabula rasa. Ini yang dimaksud dengan tadi, artinya siswa itu bukan kertas kosong sebenarnya. Dia adalah maha guru bagi dirinya sendiri. Kita cuma berperan sebagai penuntut saja. Nah, budi pekerti ini adalah kesatuan atau integritas dari pikiran, hati, kehendak, dan tindakan nyata. Jadi kalau seandainya siswa kita sudah berhati bersih, pikirannya sudah jernih, nanti akan dengan sendirinya lahirlah budi pekerti yang baik dari siswa tersebut. Ya, harus balance semuanya Pak Ibu. Jadi antara konsep tabung pikiran, hati, dan kehendak ini harus selaras. Makanya dia akan nanti menghasilkan sebuah budi pekerti yang baik.
aspek yang selama ini mungkin kita menyamakan antara konsep pendidikan dan pengajaran. Tapi sebenarnya antara pendidikan dan pengajaran ini agak sedikit ada perbedaan, gitu ya. Kalau kita lain lihat dari esensinya, kalau pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia, sebagai individu maupun manusia dalam komunitas. Sedangkan pengajaran, sama yang saya diskusikan di awal, hanya proses transferring ilmu saja, memberikan ilmu saja, gitu ya. Artinya kalau saya guru bahasa Inggris, sudah tugas saya hanya mengajarkan konsep-konsep bahasa Inggris, bagaimana bahasa Inggris ini terpakai oleh anak-anak kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugas saya tidak hanya sebatas itu, Pak Ibu. Tugas kita tidak hanya sebatas itu. Kita harus memastikan juga peserta didik kita ini mampu nanti menjadi pribadi yang baik dan sukses di masa depan. Itu konsep the whole pendidikan sebenarnya. Nah, ini kita sudah berbicara tentang budi pekerti tadi, merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga untuk berubah, untuk bertindak yang baik. Ini yang dilakukan sekarang, Pak Ibu. Konsep pendidikan zaman sekarang, ketika Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan, konsep pendidikan itu harus bermuara pada profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya profil pelajar Pancasila ini sudah kita pakai dan kita aplikasikan, cuma mungkin pengambilannya saja yang berbeda atau yang belum terinci seperti ini. Jadi muara hati dari siswa, baik itu siswa SD sampai siswa di perguruan tinggi, itu bagaimana siswa kita besok menjadi seorang pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yang pertama yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Nah, yang kedua yaitu mandiri. Peserta didik kita diharapkan menjadi sosok atau pribadi yang mandiri di masa depan. Yang ketiga, bernalar kritis. Ini sangat diperlukan sekali, yaitu peserta didik yang tidak hanya mampu menerima apa saja yang diberikan, tetapi juga mampu bernalar dan bertanggapan kritis tentang setiap isu yang terjadi di lingkungannya. Terus ada kreatif, dituntut peserta didik harus kreatif. Terus bergotong royong, semangat gotong royong yang dipupuk karena gotong royong sendiri sudah menjadi ciri khas kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini dimunculkan lagi. Jadi jiwa gotong royong. Miss, gimana Miss kalau dalam proses kegiatan belajar sehari-hari, gotong royong ini apakah bisa disamakan dengan bekerja sama dalam ujian, bekerja sama dalam mengerjakan tugas? Sebenarnya tidak, itu konsepnya beda, ya. Gotong royong ini bagaimana menciptakan suasana yang saling terintegrasi satu sama lain dengan sesama, dengan temannya, dengan gurunya. Jadi dia tidak bekerja sendiri-sendiri, gitu ya. Apalagi ini konsep sekolah kita yang boarding school, ini sangat-sangat membuka lebar sekali ruang untuk saling bergotong royong, ya. Jadi semangat gotong royong memang harus dilahirkan. Nah, yang terakhir yaitu berkebinekaan global. Jadi konsep peserta didik itu tidak ibarat katak dalam tempurung. Ibaratnya kayak gini, saya sudah jadi warga SMA 3 nih, siswa SMA 3, kayaknya udah deh, saya udah merasa puas, saya the best untuk kabupaten pesisir selatan. Tidak, kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita membuka ruang pemikiran pelajar kita bahwasanya mereka adalah warga dunia. Warga dunia artinya mereka dipersiapkan untuk berkompetisi dengan seluruh warga dunia yang lain. Artinya mereka bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah di luar sekolah kita. Artinya mereka harus memiliki pemikiran bahwasanya mereka adalah warga dunia. Nah, itulah yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Budaya terlahir dari konsep pendidikan yang baik. Jadi budaya yang baik itu akan terlihat jika seandainya pendidikan yang diciptakan itu baik konsepnya, gitu ya. Nah, yang paling utama yang
Tugas Bapak gimana? Bapak biasanya lebih kepada pemahaman karakter-karakter baik. Contoh-contoh baik itu anak-anak kita akan langsung mencontoh kepada perilaku Bapak biasanya. Oh, Bapak saya seperti ini. Oh, Mama saya seperti ini. Cara berkamu seperti ini. Jadi keluarga merupakan pembentukan watak individu pertama. Basicnya adalah di keluarga. Ini tujuan pendidikan kita. Kita sudah berbicara tentang profil pelajar Pancasila. Nilai dan peran guru penggerak. Program kita ini dirancang oleh pemerintah untuk menghasilkan guru-guru yang mampu merubah konsep pendidikan secara global, gitu ya, dengan membawa beberapa nilai. Artinya guru penggerak ini memiliki nilai-nilai yang harus ditularkan ke rekan sejawat dan ke lingkungannya. Yang pertama yaitu mandiri. Artinya guru penggerak itu bekerja tanpa suruhan, tanpa perintah, berinisiatif sendiri. Yang kedua, reflektif. Guru penggerak harus mampu melihat pembelajaran dari proses yang sudah dilakukan sebelumnya dan mengambil pembelajaran itu sebagai proses refleksi diri. Inovatif, artinya mampu melahirkan ide-ide baru yang dapat menjadi acuan pembelajaran atau acuan pendidikan di lingkungan sekolah. Nah, inovatif ini mungkin nanti berkaitan dengan bagaimana kemampuan guru itu menciptakan konsep dan ide-ide baru untuk mewarnai pendidikan yang ada di sekolahnya. Kolaboratif, seorang guru penggerak itu harus mampu bekerja sama, nggak boleh sendiri-sendiri saja. Dia harus mampu merangkul seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi seperti yang kita lakukan saat ini. Kita ada sesuatu yang akan kita bahas, kita bisa diskusikan dalam forum, dan guru penggerak menjadi inisiator dalam kegiatan tersebut. Contoh lain kalau dalam bidang studi yaitu dalam kegiatan forum MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Nah, itu yang perannya menggerakkan komunitas praktisi. Mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain dan mewujudkan kepemimpinan guru. Nah, sebelum kita masuk ke modul 1.4, kita diskusi kalau seandainya ada yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan atau diskusikan, tidak harus berupa pertanyaan, tetapi bisa berupa ide atau pemikiran. Oh, sebenarnya seperti ini ya, Miss, misalnya gitu ya. Terserah apa saja, mau bisa ide, masukan atau pertanyaan tentang modul 1.1 tadi, yaitu tentang pemikiran kinerja dewantara. Bagaimana konsep pendidikan? Jajan? Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk kepada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif ini yaitu stimulus respon lawan dari teori kontrol. Kalau selama ini teori kontrol yang selalu dan pada umumnya kita terapkan dalam penegakan disiplin ke anak-anak. Jadi kita yang mengambil alih, kita yang memegang kontrol, kita yang menguasai, kita yang membuat aturan yang menjatuhkan hukuman. Tetapi sebenarnya di sini ada perbedaan antara stimulus respon tentang dunia pendidikan dan stimulus teori kontrol tentang dunia, gitu ya. Contoh kalau stimulus respon, nah pada saat ini saya fokus ke sini biasanya, gitu ya. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak-anak kita datang terlambat, kita berpikiran terlambat itu salah, buruk, langsung dijatuhi hukuman. Nah, tetapi behind that, di balik semua itu sebenarnya kita harus kaji dulu kenapa perilaku buruk itu muncul. Nah, itu jadi konsep stimulus respon seperti itu. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku itu pasti kita terlambat masuk kelas, dia ternyata cuma pakai sendal, gitu ya. Nah, kebutuhan dasarnya sebenarnya yang ini dia penuhi adalah untuk bertahan hidup. Maksudnya di sini kayak gini. Bukan contoh sepatu tadi, misalnya ada anak-anak kita yang tidak di sekolah ini ya, dia terlambat ke sekolah karena membantu orang tua jualan
jualan dulu atau nganterin jualan ke warung dulu. Nah itu kenapa terlambat? Yang kita tidak bisa mengukur secara langsung anak-anak kita itu terlambat karena ya kita lihat terlambatnya saja gitu. Tapi tanya dulu kebutuhan apa yang dipenuhi. Yang kedua ada cinta dan kasih sayang. Ini biasanya anak-anak kita yang kurang mendapat kebutuhan cinta dan kasih sayang di sekolah. Biasanya dia mencari di rumah, biasanya dia mencari di sekolah gitu ya. Dia mencari di bilik gitu ya kalau dalam bahasa kita. Terus ada kebebasan, ada kebutuhan kesenangan dan ada kebutuhan kekuasaan. Posisi kontrol ini fungsi sebenarnya yang sangat fundamental sekali dalam kaitannya kali kemarin dengan siswa bagaimana Wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Mega Susilawati MPD, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 3 Painan, menyelesaikan pertanyaan yang telah diberikan perasaan pembagian waktu dan tetap disiplin di sekolah. Selamat menikmati. Nah ini sesi 3 lesson kemarin bagaimana proses penyelesaian kasus. Kasus 1. Selesaikan pertanyaan yang telah diikuti terakhir dan Nah ini anak-anak kita bagaimana cara menyelesaikan kasus. Waktu itu mereka ada perselisihan ya. Jadi ada 2 kasus yang sudah diselesaikan pada waktu itu. Ini kami dari tiga jadi kemudian contoh revisi bagaimana ini. Jadi siswanya dipanggil dan diselesaikan, ditanya akan permasalahannya seperti apa. Terus kita menawarkan ke siswa bagaimana solusi terbaik versi mereka. Nah dari versi mereka tidak kita terima 100%. Kita harus juga memodifikasi dengan solusi dari diri kita sendiri sebagai guru, gitu ya. Dari terimaan dari 100% dari yang mereka sampaikan, nah kita juga tawarkan ini loh yang terbaik seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanya Sarah, dari kelas 11 kelas 1. Baik, Oke, saya rasa demikian saja untuk praktik sesi 3 revisi. Semoga bisa kita aplikasikan baik itu dalam kehidupan pendidikan di kelas maupun pendidikan di sekolah. Karena konsepnya ibu-ibu sekalian kalau konsepnya adalah juga bagi seorang sendiri, gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Fiona. beberapa aksi nyata yang sudah kita kerjakan di dalam kelas. Contoh pertama ini di gambar ini bagaimana siswa menulis keyakinan kelas. Nah, sudah kita bicarakan di awal tadi. Ini kesepakatan kelas. Ini konsep belajar yang menyenangkan. Bagaimana DHJ telah berpesan dan bermandat ke kita bahwasanya pelajaran atau pendidikan itu harus menyenangkan. Kita kenal di sekolah kita ada istilah belajar di BPR, di bawah pohon rindang. Itu sangat menyenangkan bagi siswa kita.